Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai tentang mean, modus, dan median. Nah, sebelum kita memulai ke mean, modus, median ini, kita akan mengulas kembali yuk materi sebelumnya. Materi sebelumnya ada yang masih ingat gak? Itu apa? Materi sebelumnya yaitu tentang penyajian data. Nah, mean, modus, median ini adalah materi lanjutan dari penyajian data. Sebelumnya ada yang masih ingat gak penyajian data itu apa? Penyajian data merupakan suatu perkumpulan data yang dikemas secara visual. Nah, dalam penyajian data ini terbagi menjadi dua, yaitu secara tabel dan juga diagram atau grafik. Nah, pada diagram atau grafik ini juga terbagi menjadi 4. Ada yang masih ingat gak? Apa sih 4 diagram atau grafik itu? Yang pertama yaitu ada diagram bata, kedua yaitu ada diagram garis, ketiga yaitu diagram lingkaran, dan yang terakhir yaitu diagram gambar. Nah, kita akan membahas mengenai tentang mean, modus, dan median yang merupakan materi lanjutan dari penyajian data. Nah, langsung saja kita ke pembelajaran mean, modus, dan median. Kita bahas satu persatu terlebih dahulu ya. Kita membahas tentang mean terlebih dahulu. Mean itu tuh artinya adalah rata-rata dari suatu data. Untuk mencari mean, rumusnya itu menggunakan untuk mencari mean ini kita menggunakan rumus jumlah data dibagi banyaknya data. Jumlah data itu adalah nilainya atau angka yang terdapat di dalam suatu data lalu dijumlahkan atau ditambahkan. Sedangkan banyaknya data itu adalah berapa banyaknya data yang terdapat di dalam soal tersebut. Nah, kita sebagai contohnya nih ya. Contoh soal.
Ada soal nih. Di sininya contoh soal. Berat badan yang diperoleh 10 orang disajikan dalam data berikut ini. Di sini ada 44 kg, ada 54, ada 39, 43, 41, 47, 44, 44, 60, dan 48 kg. Nah, pertanyaannya itu adalah berapakah rata-ratanya? Nah, untuk mencari rata-rata, penyelesaiannya itu pertama kita masukkan rumusnya terlebih dahulu. Nah, kan rumusnya itu jumlah data dibagi banyaknya data. Nah, jumlah data itu kan adalah nilai atau angka yang terdapat dalam suatu data itu. Lalu banyaknya data itu adalah berapakah banyaknya data yang terdapat di dalam soal tersebut. Nah, kita lihat deh jumlah data itu kan nilai atau angka. Nah, nilai atau angkanya itu yang mana? Yang ini nih, yang 44, 54, 39, 43, 41, 47, 44, 44, 60, dan 48 itu yang dinamakan nilai atau angka dalam suatu data. Kita jumlahkannya. Kita lebih enaknya kita ngurut ya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang terkecilnya berapa? 39. Tambah berapa lagi? 41. Tambah berapa lagi? 43. Tambah 44. 44 berapa? 1, 2, 3. Ada 3. Terus berapa lagi? 44, 47, 48, 54 ya. 47 tambah 48 ditambah berapa? 54 tambah 60 ya. Dibagi kita ngitung nih semuanya ada berapa banyaknya datanya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ya. Tuh. Ini berarti banyaknya data itu adalah 10. 10 orang. Kita ini. Di mana ya? Sini. Ini berarti kita jumlahkan hasilnya itu adalah 410 ya. Dibagi 10 hasilnya adalah 41 kg. Jadi rata-rata atau mean dari berat badan yang diperoleh 10 orang ini adalah 41 kg. Sampai di sini dipahami ya. Lalu materi kedua yaitu ada modus. Modus itu apa? Modus itu adalah nilai atau angka yang paling sering muncul. Nah, nilai atau angka yang sering muncul. Kita contoh soal. Nah, sini ada contoh soal. Perhatikan data berikut ini. Ada angka 1, 1, 3, 5, 7, 9, 1, 9. Berapakah modusnya?
Nah, modus itu kan nilai atau angka yang paling sering muncul. Kita satu persatu terlebih dahulu ya. Kita ini ada angka berapa atau nilai berapa, ada nilai 1 atau ke 1. Kita lihat nih, 1 penyelesaiannya. Oh ya, ini maaf, ini penyelesaiannya dulu. Tulis. Ini ada angka 1. Angka 1 ini ada data, ada berapa banyaknya data di angka 1 ini. Kita lihat, ada 1, 2, 3. Ada 3, berarti angka 1 ini ada 3 data. Terus angka berapa lagi? Angka 3. Angka 3 ini ada berapa? Ada 1. Cuma 1 ya. Berarti 1 data. Terus angka 5. Angka 5 ini cuma 1 data. 7 cuma 1 data, dan 9 ada 2 data. Nah, dari kita lihat nih, dari penyelesaian angka 1, 1, 3, 5, 7, 9, 1, 9 ini, dari ini kita lihat nih mana nih yang paling banyak, angka yang paling muncul ya, atau datanya yang paling banyak tuh adalah angka 1. Ada 3 data, berarti modusnya itu adalah 1. Dapat dipahami ya. Terus yang ketiga yaitu ada median. Median itu adalah nilai tengah. Nah, dalam median ini kita harus mengetahui dulu nih apakah data tersebut adalah data genap atau data ganjil. Jadi median ini ada 2, yaitu ada data genap dan juga data ganjil. Untuk data ganjil terlebih dahulu ya. Untuk data ganjil rumusnya itu adalah median Nah, rumus median data ganjil itu X tambah 1 bagi 2. Nah, keterangannya itu adalah X itu adalah data keberapa, N itu adalah banyaknya suatu data. Nah, kita contoh soal. Nah, sini ada soal, diketahui umur kelima anak adalah sebagai berikut. Ada 13 tahun, 11 tahun, 13 tahun, 11 tahun, dan 12 tahun. Nah, cara penyelesaiannya ini adalah yang pertama itu kita harus mengurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil hingga yang terbesar, nilainya atau angkanya. Nah, ini kan belum urut nih ya. Nah, kita harus mengurutkan terlebih dahulu. Yang pertama itu yang paling kecil adalah 11. Terus ada berapa 11-nya? Ada 2. Terus itu ada 12. Ada 13, 2 kali ya 13-nya. Nah,
Ini nih sudah mengurut nih, sudah mengurutkan nih 11, 11, 12, 13, 13. Berarti sudah urut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, caranya itu adalah kita masukkan ke rumus terlebih dahulu. Rumusnya terlebih dahulu ya. Tulis rumusnya. X. Nah, N-nya itu kita lihat nih, apakah data ganjil atau data genap. Kita hitungnya 1, 2, 3, 4, 5. 5 berarti 5 itu termasuk ke dalam angka ganjil ya. Jadi X itu, N-nya itu adalah 5. Banyak datanya itu adalah 5 tambah 1 bagi 2. 5 tambah 1, 6. 5 tambah 1 sama dengan 6. 6 bagi 2, 3. Jadi medianya itu ada di dalam data ketiga. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Berarti ada di angka 12. Jadi medianya itu adalah 12. Oke, ini untuk data ganjil. Nah, untuk data genapnya, nah, untuk data genapnya yaitu adalah Xn per 2 ditambah Xn per 2 tambah 1 bagi 2. Sebenarnya sama aja seperti ke dalam median data ganjil. Ini keterangannya juga sama ya. X itu adalah data keberapa, N itu adalah banyaknya data. Nah, cuma bedanya sini kita ditambahkan, depannya itu ditambahkan Xn per 2. Nah, contoh soalnya kita samaikan saja dengan yang ini ya. Contoh soalnya cuma ditambahkan. Dedek. Penyelesaiannya kita sama mengurutkan terlebih dahulu dari angka atau nilai terkecil hingga yang terbesar. Nah, yang terkecilnya itu adalah 11. 11-nya ada 2, terus 12, 12-nya juga ada 2, 13 ada 2. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. Nah, rumusnya itu kita tulis terlebih dahulu. Nah, kita hitung nih, N-nya itu banyak datanya itu ada berapa dan termasuk ke dalam data genap bukan. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6, datanya ada 6. Berarti itu termasuk ke dalam data genap. Karena 6 itu termasuk ke dalam angka genap ya, bilangan genap. Kita masukkan saja 6 per 2 ditambah X 6 per 2 ditambah 1 per 2. X 6 per 2 yaitu 3 ditambah
3 tambah 1, 4. Ini 6 bagi 2 itu adalah 3. 3 tambah 1 yaitu 4. Dibagi 2. Nah, X3 ditambah X4 bagi 2. Kita lihat X3-nya berapa, X4-nya berapa. Kita lihat. 1, 2, 3. Berarti X3-nya itu adalah 12. Dan X4-nya adalah 12 juga. Jadi 12 ditambah 12 dibagi 2. Hasilnya itu adalah 24 dibagi 2. Hasilnya tetap 12. Jadi mediannya adalah 12. Paham ya? Jadi bisa dibedakan antara data ganjil dan data genap. Kita lihat dulu datanya itu tuh, hitung dulu nih datanya angka termasuk ke dalam bilangan genap atau bilangan ganjil gitu. Dapat dipahami ya? Nah, tadi kan kita sudah membahas materi modus median. Di sini Ibu punya lembar kerja peserta didik. Nanti di sini kalian buat kelompok yang masing-masing terdiri dari 5 sampai 6 orang. Lalu amati pertanyaannya dengan baik dan benar. Nah, di sini nanti perwakilan anggota kelompok itu maju ke depan kelas. Setiap kelompok diberikan 1 buah dadu. Ini dadunya ya. Nah, nanti di sini ada carilah. Nah, poin A, lempar dadu sebanyak 10 kali. Nanti setiap kelompok itu lempar dadunya sebanyak 10 kali. Di sini nanti ada lemparan ke 1 gitu. Terus berapa poin B-nya itu berapa banyak angka yang muncul. Nah, tadi kan sudah dilempar selama 10 kali. Nah, lemparan ke 1 ini angka yang munculnya itu berapa? Misalkan 3, tulis 3 di sini. Terus lemparan keduanya misalkan angka 5, tulis di sini 5 dan seterusnya ya, sampai lemparan ke 10. Sampai lemparan ke 10 ya. Lalu yang ke poin C ini adalah bagaimana cara menentukan nilai tengah. Nah, tadi kan sudah dijelaskannya materi tentang modus median. Nanti kalian ini jawab bagaimana cara menentukan nilai tengahnya gitu menurut masing-masing pendapat kalian gitu. Misalkan menentukan nilai tengah dengan cara bla 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 gitu. Terus yang ke poin D yaitu ada tuliskan median atau nilai tengah dari data-data tersebut. Nah tadi sudah dilempar sampai 10 lemparan, kalian cari nih mediannya itu berapa dari ke 10 dadu tersebut. Terus poin E itu bagaimana cara menentukan rata-rata angka dadu tersebut. Nah, di sini juga kalian sama seperti poin C, bagaimana sih cara menentukan rata-rata atau median ini. Kalian bisa menggunakan bahasa kalian sendiri. Misalkan untuk mencari median adalah dengan cara bla 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 gitu. Terus poin F ini adalah tuliskan rata-rata seluruh pada data dadu tersebut. Nah, dari lemparan 1 sampai lemparan 10 ini kalian tulis nih rata-ratanya itu berapa dari 10 lemparan yang tadi kalian lempar gitu dari dadu ini gitu. Tuliskan meannya. Terus yang poin terakhir yaitu poin G, itu tuliskan angka yang paling sering muncul pada dadu tersebut. Nah, kalian lihat nih bahwasanya modusnya itu berapa gitu. Kalau misalkan Bu gak ada modusnya, ya udah tulis tidak ada modusnya begitu. Dapat dipahami ya nomor 1. Terus nomor 2 itu buatlah data tentang mata pelajaran favorit di setiap teman sekelompokmu. Nah, nanti kalian itu di setiap kelompoknya bertanya, misalkan nama siswanya itu adalah Maya, mata pelajaran favoritnya itu adalah matematika gitu. Terus Bayu mata pelajaran favoritnya adalah SBK gitu, seni budaya gitu, dan selanjutnya. Lalu dari soal nomor 2, tentukan mean, modus, dan median data dari mata pelajaran favorit pada teman sekelompokmu. Nah, meannya berapa, tuliskannya berapa rata-ratanya. Terus modusnya yang paling banyaknya suka apa, kalau misalkan nggak ada ya sama, tidak ada modusnya. Terus mediannya berapa gitu. Lalu nanti kalian sudah ditulis nih, sudah dijawab dan sudah didiskusikan pertanyaannya. Lalu tuliskan hasil diskusikan pertanyaannya, lalu dipresentasikan hasil hasil diskusi kalian di depan kelas. Dapat dipahami ya untuk lembar kerja peserta didik atau LKPD ini. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai tentang modus dan median, dan juga kita sudah berkelompok. Lalu di sini ada tugas individu ya. Tugas individunya tuh cuma sedikit kok, 1 soal, tapi ada 3 poin.
nanti dibahas bareng-bareng juga ya. Jadi kerjakan sebisa mungkin terlebih dahulu. Nah, sini ada soal diketahui nilai ulangan matematika sebagai berikut. Ada 4, 7, 5, 6, 5, 7, 8, 6, 4, 4, 5, 9, 4. Soalnya itu tentukan mean, modus, dan medianya. Kalian kerjakan terlebih dahulu sebisa mungkin, baru nanti kita bahas bersama-sama. Nah, baik, kita di sini akan membahas bersama-sama mengenai tentang soal ini ya. Diketahui nilai ulangan matematika sebagai berikut. Tentukan mean, modus, dan medianya. Pertama, kita ke penyelesaian mean terlebih dahulu. Jawab. A. Mean. Mean. Mean itu rumusnya apa? Rumusnya itu adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Nah, kita ini dulu ya, mengurutkannya dari yang terkecil hingga yang terbesar. 4, 4-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4, kita bagi 2 aja ya. Terus tambah 5-nya ada berapa? 1, 2, 3, 3. Terus 6, 1, 2. Terus 7, 1, 2. Tambah 8-nya 1, 9-nya 1. Nah, sudah di ini kan. Lalu kita lihat nih banyaknya datanya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi ada 13 data. Nah, lalu kita jumlahkan 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 5, hasilnya itu adalah 74. Dibagi 13. 74 dibagi 13 itu hasilnya adalah 5,6. Jadi mean atau rata-rata nilai ulangan matematika ini adalah 5,6. Lanjut kita ke modusnya. Di sini aja saja ya modus. Modusnya ini terlalu gede, kita kerjakan saja. Modusnya kita satu persatu terlebih dahulu seperti tadi. 4-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4-nya ada 4. Terus 5-nya ada 1, 2, 3. 6-nya ada 2. 7-nya juga 2. 8-nya 1. 9-nya 1.
Nah, sudah diketahui nih bahwasanya yang paling sering muncul ini adalah nilai 4. Ada 4 data, jadi modusnya adalah ya, modusnya 4. Terus yang terakhir itu adalah median. Median. Nah, sebelum kita ke rumus nih, kita tahu dulu nih bahwasanya datanya ini, banyaknya data ini ada ganjil tak genap. Kita tadi sudah dihitung ya bahwasanya ada 13 data. Nah, 13 data itu berarti termasuk ke dalam bilangan ganjil ya teman-teman semuanya. Nah, untuk bilangan ganjil ini rumusnya itu adalah X N tambah 1 bagi 2. Nah, untuk mediannya kita urutkan terlebih dahulu ya. Ini sudah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Masukkan ke dalam rumusnya. Mediannya itu tadi X berapa tadi itu 13 ya. 13 tambah 1 bagi 2. 13 tambah 1 dibagi 2 itu 13 tambah 1 adalah 14 bagi 2. Hasilnya itu 14 bagi 2 itu adalah 7 ya. Maka kita lihat nih X ke-7 atau data ke-7 ini di mana? 1 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi di angka 5 atau nilai 5. Ini mediannya berarti ya. Maka mediannya itu adalah 5. Nah, ayo siapa yang betul semua? Pasti pada betul semua ya. Semoga aja kalian bisa memahami mengenai tentang mean, modus, dan median. Tidak apa-apa kalau misalkan masih ada yang salah satu. Kita di sini sama-sama belajar. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai tentang mean, modus, dan median. Lalu kita juga sudah belajar kelompok, lalu dan juga tugas individu. Tidak terasa ya, materi hari ini sudah selesai gitu. Ini adalah materi terakhir dari kelas 6 tentang mean, modus, dan median. Nah, sebelum kita tutup, kita ice breaking terlebih dahulu yuk. Nanti kalian ikutin ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, itu ya. Jadi tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, dan tepuk 5. Ikutin ya. Tepuk 5, tepuk 4, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 1 2 kali, tepuk 2 2 kali, tepuk 4 2 kali, tepuk 5 1 kali. Yeay, sudah ya ice breakingnya, sudah pendinginan. Akhirnya sudah selesai materi hari ini. Ya, kurang di sini kita mereview kembali ya bahwasanya mean itu adalah rata-rata dari suatu data, terus median itu adalah nilai tengah, dan modus itu adalah nilai atau angka yang paling sering muncul. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.